Pemirsa, kami akan ajak Anda mengupdate kondisi terkini di Kabupaten Agam di Sumatera Barat dan juga di Tanah Datar. Sudah ada rekan-rekan kami yang akan mengabarkan informasi langsung untuk Anda. Sudah ada Kurnia Amal, kemudian Andri dan juga Donald Chaniago yang berada di Kabupaten Agam. Pertama kita akan menuju ke Kurnia Amal terlebih dahulu di Kabupaten Agam. Amal, informasi apa yang dapat Anda bagikan kepada kami pagi ini? Ya, Anatea Alita, dapat kami informasikan kepada Anda bahwasannya upaya pencarian satu orang yang masih dinyatakan hilang ini tadi sudah dimulai sekitar pada pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat, di mana tadi sejumlah relawan yang terdiri atau tim SAR gabungan yang terdiri dari polisi, kemudian dari TNI, warga sekitar, BNPB, tim gabungan ini sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan mencari satu orang yang masih hilang pasca banjir bandang yang terjadi pada Sabtu malam yang lalu. Adapun pemirsa, upaya pencarian satu korban yang masih hilang ini dibantu oleh 2 anjing pelacak K9 dari Polda Sumatera Barat. Dan untuk pencarian hari ini tadi sudah dimulai sekitar pada pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat dengan diawali dengan koordinasi oleh tim relawan titik-titik mana saja yang dicurigai adanya satu orang yang masih hilang. Adapun memang tadi kami sempat berbincang dengan para relawan. Sebetulnya apa kendala dari proses pencarian tersebut? Yang pertama memang untuk kendala dari proses pencarian tersebut yakni adalah cuaca yang berubah-ubah. Curah hujan di Kabupaten Agam di tempat saya mengabarkan saat ini pun kemarin sempat hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi sehingga proses dan upaya pencarian ini dihentikan karena memang selain cuaca yang kurang mendukung, ini juga dikhawatirkan akan dapat terjadi banjir bandang susulan, sehingga kemarin sekitar pada pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat, ini seluruh upaya pencarian dihentikan. Di titik ini diduga satu orang hilang ini berada di titik tempat pencarian ini. Memang untuk lokasi dari rumah korban ini tidak terlalu jauh, di mana jika bisa saya gambarkan, ini untuk jarak dari lokasi terakhir korban hilang ke tempat titik saat ini kurang lebih ada sekitar 500 meter begitu. Dan memang untuk posisi saat ini titik di mana diduga ada satu orang yang masih dinyatakan hilang. Titik ini merupakan titik rendah di mana jika kita lihat kontur tanahnya ini menurun, di mana air atau kemarin banjir bandang ini datang dan kemudian dan ke bawah, di mana dapat kami informasikan untuk kontur tanah sendiri di sini memang menurun sehingga aliran air dan juga diduga untuk satu warga yang hilang ini dapat terjadi, maksud kami posisi dari korban tersebut ada di lokasi di mana saya mengabarkan saat ini. Kemarin kami juga sempat berbincang dengan keluarga korban, di mana keluarga korban juga berupaya untuk melakukan pencarian pada hari ini, dan untuk pencarian hari ini nantinya akan difokuskan kepada titik-titik tertentu. Untuk di Kabupaten Agam sendiri pemirsa, ada sekitar 2 orang yang masih dalam upaya pencarian, di mana Kabupaten Agam ini merupakan salah satu kabupaten yang memiliki dampak kerusakan parah akibat banjir bandang lahar dingin dari Gunung Marapi, di mana ada sekitar 93 orang yang terdampak dan sekitar ada 24 kakak yang harus diungsikan akibat dampak rumah dari korban terdampak ini rusak parah sehingga tidak dapat dihuni. Jika dilihat di layar kaca Anda, pemirsa, puing-puing material dari banjir bandang ini masih ada, dan jika kita lihat banjir bandang kemarin ini mengangkut material vulkanik yang cukup susah karena memang dalam material vulkanik tersebut terdapat kayu yang cukup besar, kemudian juga ada batu-batuan yang cukup besar, kemudian batu-batuan tersebut bercampur dengan lumpur, sehingga tadi ketika kami berbincang dengan petugas relawan dari Polda Sumatera Barat, ini
mempersulit untuk anjing pelacak K9 untuk menemukan titik posisi dari korban hilang. Dan untuk saat ini memang tim relawan yang terdiri dari warga sekitar, kemudian TNI, Polri, ini juga terus dikerahkan untuk melakukan upaya dari pencarian satu korban yang hilang. Adapun untuk fokus hari ini ada 3 fokus utama dari para tim SAR gabungan. Di antaranya adalah fokus pertama adalah mencari korban yang masih hilang. Fokus kedua adalah nantinya akan dilakukan normalisasi sungai, kemudian juga akan dilakukan proses dari pembersihan material-material dari banjir bandang, lahar dingin yang disebabkan oleh lahar dingin dari Gunung Merapi. Kemudian fokus ketiga dari para tim SAR gabungan ini nantinya akan fokus untuk distribusi bantuan air bersih, karena mengingat pemirsa, untuk air bersih sendiri dikeluhkan oleh warga terdampak. Di titik saya mengabarkan saat ini memang untuk air bersih ini cukup sulit ditemukan, dan untuk fokus tersebut telah dilakukan evaluasi semalam oleh tim SAR gabungan, dan untuk saat ini fokus yang dilakukan untuk mencari korban yang masih hilang di tempat saya mengabarkan di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dan tadi kami sempat berbincang juga dengan salah satu tim gabungan SAR ini, bahwasannya selain kendala cuaca, kemudian kontur tanah yang tebal sehingga mempersulit untuk anjing pelacak K9 ini untuk menemukan titik pasti dari lokasi diduga ditemukannya satu orang hilang. Dan memang untuk anjing pelacak ini susah untuk mencium aroma dari korban diduga hilang ini, karena memang ada ditemukan bangkai-bangkai binatang dan binatang ternak maupun binatang lainnya, sehingga susah untuk anjing K9 untuk melacak di mana sebetulnya posisi satu orang yang masih hilang dalam korban banjir bandang yang terjadi pada Sabtu yang lalu. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih laporan langsung Kurnia Amal. Dan selanjutnya kita akan menuju ke lokasi di Kabupaten Agam juga, di tempat pengungsian. Sudah ada rekan kami, Donald Caniago di sana. Donald, bagaimana kondisi pengungsi saat ini? Di Bukit Batabuh, Kabupaten Agam, yang saat ini masih ada sejumlah pengungsi yang bertahan di titik pengungsian. Bersama saya ada Pak Sekda. Pak Sekda, boleh mampir sebentar Pak? Ya. Oke. Pak Sekda, ini kan ada berapa kepala keluarga kita di pengungsian sekarang, Pak? 144 kepala keluarga. Orang ya, 140 orang. Kita ada 40 keluarga, 40 kakak berarti Pak ya. Nah, itu tidak termasuk masyarakat yang mengungsi, masyarakat terdampak yang mengungsi ke tempat keluarga di luar lokasi kita. Masih banyak yang di luar lokasi itu. Masih banyak di luar lokasi. Artinya sekarang lebih dari 140 jiwa tadi itu tersebar di beberapa titik dulu ya? Enggak, di satu titik di sini aja. Oh, di sini aja? Ya. Oke. Yang tersebarnya belum kita hitung ini, karena kita lagi pendataan juga. Pak, ini kan sudah hari ke-5 ya Pak ya, pasca bencana ya? Hari keempat maksud kami. Kira-kira yang dibutuhkan oleh para pengungsi sekarang ini, warga kita ini apa Pak? Iya, dia kebutuhan itu mungkin untuk peralatan bayi dan ibu-ibu hamil. Terus juga kalau untuk ini ya Pak Dandi mudah hampir lengkap. Soal makanan dan logistik lengkap kita. Tetapi yang sangat dibutuhkan bagaimana kita mempercepat hal ini untuk relokasi rumah masyarakat yang ada di sepanjang bantaran sungai ini. Karena ini tetap akan berisiko sesuai dengan arahan Kepala BMKG pusat bahwa ini tetap akan terjadi dan akan terjadi lagi melihat kondisi material yang ada di kaki gunung. Artinya ancaman lahar dingin susulan masih ada? Masih ada. Makanya kita tadi arahan dari Pak Kepala BNPB, Pak Pangdam juga dengan Pak Gubernur,
kita segera akan mencarikan lokasi untuk relokasi rumah masyarakat. Bagi masyarakat yang telah punya tanah untuk relokasi, untuk clean and clear, kita bangunkan Segera ya Pak ya? Ya. Ada batas waktu tertentu gitu Pak? Oh, sebetulnya kita sampai hari Minggu besok udah dapat di mana lahan yang mau kita jadikan tempat relokasi. Itu Bang Ali. Berarti kita pemerintah mencarikan lahan untuk relokasi masyarakat. Kita serahkan kepada pemerintah negara untuk mencari lahan di mana relokasinya. Pemerintah daerah yang memfasilitasi gitu. Ya, kita pemerintah negara dan pemerintah daerah kita mencari relokasi. Malam tadi sudah kami rapatkan dengan tim, dengan semua OPD, dan hari ini OPD bergerak, Dinas Polkim akan bergerak di mana akan dilakukan relokasi. Kalau udah terdata, misalnya ada beberapa kakak yang udah ada tanahnya di luar bantaran sepadan sungai ini, nah, kita segera bangunkan. Itu arahan Kepala BNPB kepada kita di Pemprov. Berarti artinya sekarang di masa tanggap darurat 14 hari sampai tanggal 25 yang akan datang, fokus kita ke situ atau bagaimana Pak? Kita tetap itu menjadi target kita ke depan soal itu. Walaupun sampai hari ini kita masih fokus pada untuk pencarian jenazah korban yang masih belum kita temukan sebanyak 2 orang kalau kami tidak salah. Ini yang kita, di samping itu kita juga mulai melakukan pembuangan material di lokasi bencana, karena ini akan sedikit mengganggu nanti material ini jika terjadi banjir susulan. Ini material ini akan menjadi ancaman baru di samping material yang akan dibawa dari atas. Artinya sekarang targetnya adalah normalisasi sungai ini. Normalisasi sungai sudah jalan tadi. Sudah jalan dari PU, di balai sungai berjalan, dan hari ini kami dengan Pak Dandim dengan PU juga untuk pembangunan jembatan yang menjadi sumber masalah ini kita hancurkan dan kita bangun jembatan sementara dari Beli yang itu disediakan oleh Jepun. Tapi waktunya targetnya berapa lama? Hari ini jembatan kita hancurkan dan targetnya cepat. Minggu ini jembatan itu harus selesai. Oke. Baik Mas Ida. Anda dan pemirsa, saya juga bersama Dandim 0304 Agam. Pak Dandim, Letkol Bayu Aditya Nugroho. Pak, bisa dijelaskan Pak, ini sekarang kan masih ada 2 korban lagi yang belum ditemukan. Nah, bagaimana fokus pencarian kita terhadap korban tersebut? Jadi fokus kegiatan kita hari ini, seperti saya sampaikan sebelumnya, fokus pertama adalah evakuasi korban yang hilang. Kita dari total 3 korban hilang, kemarin sudah ditemukan 1 orang, kemudian masih ada 2 orang lagi 2 korban yang belum ditemukan. Kita tetap fokus lanjutkan. Dari total tim evakuasi, kemudian tim relawan, totalnya ada sekitar 900 orang, terbagi di 3 titik di Kabupaten Agam. Kami bagi menjadi 2, yang setengah kekuatan akan melaksanakan kegiatan pencarian korban, kemudian yang setengahnya lagi melaksanakan kegiatan rehabilitasi secara terbatas. Demikian. Artinya instansi pasukan yang lain juga ikut nimbrung ke sini Pak ya? Jadi dari 800 itu TNI sendiri kita ada sekitar 280 ya, 280 personil TNI, kemudian ada dari Brimob dan Polresta Bukit Tinggi sendiri itu ada total sekitar Polda Jabar itu ada sekitar hampir 200 personil yang di Kabupaten Agam. Itu semuanya kita kerahkan dengan prioritas tadi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama evakuasi, kemudian sebagian melaksanakan rehabilitasi untuk membersihkan sisa-sisa material daripada banjir bandang. Boleh ini Pak, titik-titik yang dicurigai itu seperti apa, atau ancaman kesulitannya seperti apa untuk pencarian korban ini? Ya, kondisi kesulitan yang di lapangan karena memang tumpukan material di beberapa titik memang masih cukup tinggi, baik material yang berupa kayu maupun timbunan daripada pasir maupun tanah. Seperti yang kemarin kita lihat, yang kita temukan yang korban satu orang korban yang kita temukan di Sungai Puar, itu posisinya sebenarnya tidak jauh dari kegiatan evakuasi kita. Hanya saja korban tersebut tertimbun oleh tanah, kemudian tertimbun juga oleh material kayu-kayu sehingga menyulitkan.
Kemudian dari kemarin juga sampai dengan hari ini kita sudah mengerahkan anjing pelacak dari Tunggar. Harapannya bisa mempercepat proses pencarian dua korban yang hilang di wilayah Kabupaten Agam. Ada target sendiri Pak? Kami targetnya adalah secepatnya. Ya. Karena target kami secepatnya kita upayakan dalam minggu ini tidak lama, semoga dua korban tersebut bisa kita temukan. Baik, terima kasih Pak Raden. Ya, pemirsa, itu laporan kami dari Bukit Batabuah, Kabupaten Agam, di mana saat ini masih ada satu korban lagi di Bukit Batabuah dan satu di Mekwa. Kembali ke studio. Kasih laporan langsung Donald Chaniago.